Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya. Mereka akan mengusir roh-roh jahat dalam namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Mereka akan memegang ular, dan jika mereka meminum sesuatu yang mematikan, hal itu tidak sekali-kali tidak akan mencelakakan mereka. Mereka akan menumpangkan tangan atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Garis bawah, teman-teman ya. Shalom saudaraku di dalam Yesus Kristus. Senang sekali kembali menjumpai teman-teman dalam channel Pastor DHI ya. Saya Dema berdoa untuk teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Sebelum saya masuk pembahasan saya kali ini teman-teman, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Elohim yang besar, Engkau sanggup, Engkau yang berkuasa, Engkau sanggup menyembuhkan umat-umatmu yang ada di YouTube dimanapun berada saat ini, yang melihat tayangan ini. Di dalam nama Yesus, Engkau menyembuhkan penyakit mereka. Engkau memulihkan kehidupan mereka yang sakit Tuhan, yang mengalami masalah Tuhan, dibukakan jalan, ada jalan keluar. Masalah keuangan di dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan sanggup membuka jalan. Berikan mereka kekuatan Tuhan, bahkan berikan mereka hikmat untuk bisa menemukan hal-hal yang terbaik dalam kehidupan mereka. Demi nama Yesus Kristus, kami berdoa kepada Elohim kami di surga. Amin. Oke, teman-teman, seperti pada judul saya bahwa rahasia kesembuhan yang digunakan oleh Pastor Andy Simon, dia mengatakan bahwa itu adalah di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi apa yang dikerjakan oleh Pastor Andy Simon, teman-teman ya, mujizat-mujizat yang dibuat itu berasal daripada Tuhan Yesus. Seperti yang disampaikan oleh Pendeta Muriwali bahwa kasih tahu Andy Simon itu bahwa itu adalah dari setan. Saya tidak mengerti kenapa bisa pendeta itu menyatakan pernyataan seperti itu. Dia tidak percaya dengan mujizat. Tahukah saudara-saudaraku bahwa Tuhan Elohim waktu memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir itu disertai dengan tanda-tanda mujizat. Apa itu mujizat? Sesuatu yang tidak masuk di dalam akal pikiran kita, tetapi bisa terjadi. Bayangkan Tuhan menyuruh Musa untuk membelah laut untuk dilewati oleh bangsa Israel ketika mereka dikejar oleh orang Mesir, dan itu bisa terbelah. Kalau kita pikirkan secara logika, itu tidak masuk di dalam akal. Apakah mujizat hanya berhenti sampai pada masa perjanjian lama? Tidak. Ya. Dan mujizat itu terjadi kepada orang yang percaya. Dan hak prerogatif Tuhan memberikan mujizat, memakai umat-umatnya, khususnya Pastor Andy Simon. Siapapun Anda bisa dipakai oleh Tuhan, kita semua, untuk memuliakan Dia. Ya. Kalau Anda lihat di dalam Markus 16 ayat 16 ya, kita baca ya, saudara-saudaraku, dikatakan begini. Kita mulai dari ayat 15. Lalu dia berkata kepada mereka, dia artinya Yesus, pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya. Mereka akan mengusir roh-roh jahat dalam namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Mereka akan memegang ular, dan jika mereka meminum sesuatu yang mematikan, hal itu tidak sekali-kali tidak akan mencelakakan mereka. Mereka akan menumpangkan tangan atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Garis bawahi teman-teman ya. Setelah berbicara dengan mereka, lalu Tuhan terangkat ke surga dan duduk di sebelah kanan Elohim. Tuhan berpesan kepada murid-muridnya ya, bahwa pergilah ke seluruh bangsa, seluruh dunia, beritakan Injil. Siapa yang percaya akan diselamatkan, dan yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Apa itu? Mereka akan mengusir setan, seperti Anda bisa melihat di layar. Itu pelayanan Pastor Yohanes ya. Kebetulan tadi siang Pastor Yohanes pelayanan untuk orang yang dirasuki roh jahat, dan saya juga ada di situ ya, membantu mendoakan. Teman-teman bisa lihat di layar. Itulah tanda orang-orang yang percaya, teman-teman. Dan mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, bukan cuma kepada murid-muridnya saat itu, tapi juga kepada Anda semua, kita semua yang percaya. Karena itu teman-temanku, jangan takut. Siapapun Anda yang percaya kepada Yesus Kristus, tumpangkan tangan ke atas orang sakit untuk kemuliaan Dia, supaya orang itu disembuhkan.
Tuhan tidak memanggil kita bukan cuma untuk penuh dengan teori, tetapi Tuhan ingin memberikan solusi. Waktu dia datang ke dalam dunia ini, Tuhan memberikan solusi kepada umat-umatnya. Dia menyelamatkan banyak orang, melakukan mujizat. Orang Farisi banyak mencekal dia, bahkan tidak percaya akan kuasa dia. Tetapi Tuhan tetap fokus memberikan solusi. Apakah stop sampai saat dia datang ke dunia tidak ada mujizat? Tidak. Siapapun Anda, kita tidak bisa membatasi pekerjaan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa batu-batu pun bisa dipakai oleh Tuhan kalau kita tidak mau memberikan hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku dimanapun saat ini berada, mari kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Dan kita memberikan hidup kita untuk dipakai menjadi alat bagi kerajaannya. Gunakan media sosial untuk menjadi saksi untuk kemuliaan Yesus Kristus. Semoga firman Tuhan yang singkat ini memberikan pencerahan, menolong kita semua teman-teman, untuk tetap memiliki pemikiran yang jernih tentang firman Tuhan. Bahwa mujizat itu masih berlaku sampai sekarang. Dan Anda bisa dipakai oleh Tuhan. Ketika Tuhan punya hak, Dia berikan kepada Anda. Siapapun, mengusir setan, menumpangkan tangan